Yo, balik lagi guys bareng aku di channel Grafin FC dengan saya Panorama Grafin Augusta. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal yang sering banget muncul di soal statistika, yaitu distribusi probabilitas diskrit. Waduh, berat banget ya. Tenang, kita bahas pakai contoh dunia nyata biar kalian bisa semua paham. Untuk contoh kasusnya adalah sensor alat di sistem pembangkit energi. Untuk studi kasusnya adalah sebuah alat sensor dicek selama 5 hari. Peluang alat berfungsi setiap harinya adalah 0,8. Misalkan X banyaknya hari alat berfungsi dengan baik, maka pertanyaannya adalah yang pertama, berapa peluang alat berfungsi 0 sampai 5 kali? Yang kedua, berapa nilai harapannya? Yang ketiga ada berapa nilai variansnya? Yang terakhir adalah berapa interpretasi hasilnya. Jadi gini guys, bayangin ya, kalian itu kerja di pembangkit energi. Terus di sana ada alat sensor yang ngecek kondisi setiap hari. Nah, alat ini biasanya jalan normal, tapi kadang juga error. Nah, sekarang alat ini dicek selama 5 hari dan peluang dia berfungsi dengan normal itu setiap harinya adalah 0,8 alias 80%. Nah, pertanyaannya, berapa sih peluang alat itu berfungsi 3 kali aja dalam 5 hari? Dan berapa rata-rata dia nyala? Stabil nggak? Nah, ini dia kita masuk ke dunia distribusi binomial. Nah, apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah model probabilitas untuk percobaan berulang dengan dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Contohnya, berfungsi sukses atau tidak berfungsi, yaitu gagal. Nah, distribusi binomial itu kayak menghitung peluang dalam percobaan yang berulang, tapi hasilnya ada dua, yaitu cuma ada sukses atau gagal. Nah, dalam kasus ini, sukses alat nyala normal atau gagal alat itu ngambek alias error. Karena dicek 5 hari, ini jadi percobaan berulang 5 kali. Dan karena peluang nyalanya tetap 0,8 atau 80% tiap hari, maka cocok banget kita pakai binomial. Untuk syarat distribusi binomial adalah yang pertama adalah percobaan dilakukan N5 kali, peluang sukses tetap P yaitu 0,8, peluang gagal yaitu 1 dikurangi P yaitu 0,2. Untuk rumusnya adalah P X sama dengan C dalam kurung NX kali P pangkat X dikali Q dalam pangkatnya N min X. Di mana N adalah jumlah hari yaitu 5 hari, P yaitu 0,8 yaitu peluang alat berfungsi, dan Q adalah peluang gagal yaitu 0,2%. Nah, kemudian kita akan menghitung untuk hasilnya, yaitu yang pertama kita menghitung Px sama dengan 0. Apabila Px sama dengan 0, kita rumuskan yaitu sama dengan C 5 0 dikali 0,8 pangkat 0 dikali 0,2 pangkat 5. Yang hasilnya adalah 0,0032. Artinya, peluang alat berfungsi normal selama 0 hari adalah 0,032%. Kemudian, untuk menghitung yang Px sama dengan 1, kita rumusnya sama, yaitu dalam C 5, 1 dalam kurung dikali 0,8 pangkat 1 dikali 0,2 pangkat 4. Sama dengan, ini 5 dikali 0,8 pangkat 1 tetap 0,8 dikali 0,2 pangkat 4 kalau dikalikan sama dengan 0,0016. Jadi hasilnya adalah 0,0064. Jadi peluang alat berfungsi normal pada satu hari adalah 0,64%. Contoh yang kedua menghitung Px sama dengan 2. Kita langsung masukkan dalam rumusnya C yaitu 5. 2 kali 0,8 pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 3. Itu hasilnya ini 10. 0,8 pangkat 2 hasilnya 0,64 dikali 0,2 pangkat 3 hasilnya adalah 0,008. Jadi hasilnya kalau dikalikan semua hasilnya 0,0512. Artinya peluang alat berfungsi normal selama 2 hari adalah 5,12%. Yang kemudian adalah menghitung Px sama dengan 3. Kita masukkan dalam rumus yaitu langsung ini 5
3 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 0,512 dikali 0,04 sama dengan 0,02048. Artinya, peluang alat berfungsi normal selama 3 hari adalah 20%, 48. Kemudian menghitung PX sama dengan 4, yaitu kita masukkan ini C sama dalam kurung 5, 4 kali 0,8 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat 1 sama dengan 5 dikali 0,4096 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,496. Artinya, peluang alat berfungsi normal selama 4 hari adalah 40%,96. Dan yang terakhir, menghitung PX sama dengan 5. Kita masukkan langsung, yaitu C dalam kurung 5 per 5 dikali 0,8 pangkat 5 dikali 0,2 pangkat 0. Kemudian ini hasilnya 1 dikali 0,8 pangkat 5 hasilnya adalah 0,32768 dikali 0,2 kali pangkat 0 hasilnya tetap 1. Itu nanti hasilnya akan 0,32768. Artinya peluang alat berfungsi normal selama 5 hari adalah 32,76%. Ini kalau kita urutkan dari tabel yang pertama, yaitu X adalah hari berfungsi dan PX adalah yang kita cari untuk yang 0, hasilnya ada 0,0032. Untuk yang hari pertama yaitu 0,00640, yang hari kedua 0,05120, yang ketiga 0,20, yang keempat adalah 0,40, yang kelima adalah 0,27. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau peluang paling besar itu saat alat nyala selama 4 hari, berarti dia cukup andal. Nah, nilai harapan dan varians. Kita varians adalah rumusnya E dalam kurung X sama dengan N kali P. N-nya 5 dikali 0,8 sama dengan 4. Artinya alat rata-rata berfungsi 4 hari dari 5 hari. Jadi alat ini bagus. Untuk yang mencari varians adalah varians dari X sama dengan N kali P kali Q sama dengan 5 kali 0,8 kali 0,2 sama dengan 0,8. Menunjukkan penyebaran data sekitar rata-rata ini cukup kecil, alias performa dari alat ini cukup stabil. Nah, kemudian adalah interpretasi dari hasil. Yang pertama adalah probabilitas tertinggi terjadi saat alat berfungsi 4 hari dari 5 hari. Yang kedua adalah rata-rata alat bekerja 4 hari adalah performa tinggi dan andal. Yang ketiga adalah varians rendah, itu bisa menyebutkan hasilnya stabil. Dan informasi ini berguna untuk perencanaan pemeliharaan dan keputusan teknis. Kesimpulan, distribusi binomial cukup digunakan untuk kejadian diskrit dengan 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Dan dalam kasus ini, kita melihat keandalan sensor alat selama 5 hari. Dan diperoleh probabilitas tertinggi saat alat berfungsi selama 4 hari. Rata-rata alat berfungsi dengan baik selama 4 hari dari 5 hari. Dan varians kecil menunjukkan performa alat yang stabil dan dapat diandalkan. Analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan teknis dan pemeliharaan sistem. Nah, terima kasih. Jadi, itu dia cara kita pakai distribusi binomial untuk menganalisis performa alat. Gak cuma teori yang bisa kita pakai dalam dunia nyata. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang suka ngoding atau ngitung-ngitung. Dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.